Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bab tahun 1601 sampai tahun 1604 Bab 1601 Cucuku. Orang tua, kenapa kamu sendirian? Pada saat ini, Liu Qing, yang mengenakan rok pendek hitam dengan pinggul dan riasan tipis, memiliki temperamen yang mulia dan sosok yang sangat seksi, berjalan ke ruang tamu, dan meneriaki Liu Jiangnan sambil tersenyum. Kamu bahkan tidak ingin melihatku ketika kembali ke Yanjing. Tentu saja aku sendirian. Menurutku kamu tidak memperhatikanku lagi. Liu Jiangnan menoleh untuk melihat Liu Qing, dan bertanya dengan ringan. Saya tidak bisa menahannya. Saya dilihat oleh beberapa teman lama setelah saya turun dari pesawat. Mereka bersikeras mengadakan makan malam resepsi untuk saya. Saya tidak punya pilihan selain menghadirinya. Liu Qing menjelaskan tanpa daya. Apa yang kamu lakukan kembali ke Yanjing kali ini? Liu Jiangnan bertanya langsung. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Liu Qing berkata sambil tersenyum. Hal baik apa yang bisa kamu lakukan? Liu Jiangnan meletakkan koran di tangannya dan berkata dengan tenang. Cucumu telah datang ke Yanjing. Liu Qing berkata sambil tersenyum. Cucuku. Cucu yang mana? Ekspresi wajah Liu Jiangnan agak bingung. Apakah saya akan memberitahu Anda secara spesifik tentang orang lain? Tentu saja cucu yang saya bicarakan adalah Fendi Zanders, yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kata Liu Qing perlahan. Fendi Zanders. Setelah mendengar nama ini, Liu Jiangnan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan tangan kanannya mulai gemetar. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Liu Qing bertanya sambil tersenyum. Dia bukan cucuku. Liu Jiangnan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Oke, tidak ada orang luar di sini, jadi jangan berpura-pura bersamaku. Apakah orang lain tidak tahu bahwa aku tidak tahu? Liu Qing berkata dengan nada menghina. Aku berpura-pura menjadi apa? Liu Jiangnan berkata tanpa ekspresi. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, kamu tidak bisa melepaskan adikku, dan kamu sangat menyalahkan dirimu sendiri setelah adikku meninggal. Liu Qing berkata perlahan. Semua itu salahnya sendiri. Aku sudah meyakinkannya bahwa bersama pria itu akan sangat berbahaya, tapi dia tidak mendengarkan, dan akhirnya memutuskan hubungan ayah anak denganku, jadi aku tidak perlu menyalahkan apapun. Ya. Liu Jiang berkata tanpa ekspresi. Karena kamu benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap saudari Liu Hong, mengapa kamu meminta orang-orang untuk menanyakan tentang Fendi Zanders selama ini? Liu Qing bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Bagaimana kamu tahu kalau aku meminta seseorang untuk menyelidiki keberadaan Fendi Zanders? Liu Jiangnan tampak sedikit terkejut dan bertanya. Kamu bisa bersembunyi dariku dengan pikiran kecilmu. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan urusan adikku, tapi kamu tidak menunjukkannya. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk bertemu dengan putra adikku. Apakah kamu bersedia melepaskan mukamu dan mengambil inisiatif untuk bertemu Fendi Zanders? Liu Qing berkata sambil tersenyum. Liu Jiangnan menoleh untuk melihat Liu Qing, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saat itu, aku mendapat masalah dengan adikmu seperti itu, dan Fendi Zanders tidak menghubungiku selama bertahun-tahun, yang berarti dia mungkin tidak ingin melihatku. Lupakan saja, dia baik-baik saja sekarang, aku tidak bisa membantunya dengan apapun, lebih baik tidak bertemu satu sama lain, kamu khawatir Fendi Zanders tidak ingin bertemu denganku. Aku tidak ingin bertemu denganmu, kan? Liu Qing bertanya. Kebaikan. Liu Jiangnan mengangguk ringan. Sederhana saja. Beberapa hari lagi aku akan berulang tahun. Kalau begitu, aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fendi Zanders, jadi aku mengundangnya, dan dia tidak akan berani menolak. Kata Qin Lan setelah berpikir sejenak. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Qin Lan, Liu Jiangnan tampak sedikit terkejut. Ya, tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan Fendi Zanders. Liu Qing menjawab sambil tersenyum. Liu Jiangnan memandang Liu Qing tanpa daya dan tidak berbicara. Fendi Zanders dan Qin Lan berlatih di kamar sepanjang malam. Saya harus mengatakan bahwa dengan bantuan Qin Lan, Fendi Zanders telah membuat kemajuan besar. Pada pukul 8 pagi, keduanya keluar kamar satu demi satu dan pergi ke restoran untuk sarapan. Meskipun Fendi Zanders menamparkan wajah semua orang di keluarga Qin dengan keras kemarin, sikap keluarga Qin terhadap Fendi Zanders tidak banyak berubah. Karena meski mereka tahu bahwa Fendi Zanders sangat baik, kebaikan Fendi Zanders tidak membawa manfaat apapun bagi keluarga Qin. Inilah realitas orang-orang di keluarga Qin. Jika ingin mendapatkan persetujuan dari orang-orang tersebut, Anda harus memberikan manfaat kepada orang-orang ini, dan manfaat yang mereka harapkan pasti di luar kepuasan orang biasa. Di mata orang-orang ini, Fendi Zanders saat ini tidak dapat memberi mereka manfaat sama sekali, jadi mereka pasti tidak akan memberikan ketampanan pada Fendi Zanders. Tentu saja, orang-orang di keluarga Qin ini juga jujur hari ini, mereka tahu betul bahwa Fendi Zanders tidak mudah ditindas, jadi mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah sarapan, Qin Lan langsung membawa Fendi Zanders kembali ke kamar. Tunggu, kamu pergi bersamaku. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apa yang kamu lakukan di luar sana?
Fendi Zanders telah berlatih tadi malam, jadi dia sedikit lelah dan ingin istirahat. Apakah kamu tidak ingin menyelidiki situasi keluarga Chen? Aku akan mengajakmu bertemu seseorang, kata Qin Lan ringan. Penyelidikannya dilakukan begitu cepat. Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan heran. Saya menghubungi seseorang yang bekerja di keluarga Chen. Saya pikir dia seharusnya bisa memberi Anda beberapa informasi berguna, kata Qin Lan ringan. Pernah bekerja di keluarga Chen. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak semakin terkejut. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa kontak Qin Lan akan begitu menakutkan, dan dia langsung menemukan seseorang yang pernah bekerja di keluarga Chen. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Fendi Zanders untuk memasuki keluarga Chen. Aku meminta Paman Sun menyiapkan mobil untuk kita berdua, jangan berbaring di sini, ikut aku. Qin Lan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Tidak bisakah kamu membiarkan aku istirahat? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dia bangkit dan mengikuti Qin Lan keluar ruangan. 1 jam kemudian, Fendi Zanders dan Qin Lan pergi ke sebuah klub. Setelah memasuki klub, Qin Lan langsung memberitahu namanya kepada pelayan, dan pelayan tersebut berinisiatif membawa Qin Lan dan Fendi Zanders ke dalam sebuah kotak. Setelah memasuki kotak, Qin Lan memesan sepoci teh, minum teh sambil menunggu orang yang dihubungi Qin Lan datang. Sekitar 10 menit kemudian, ada ketukan di pintu. Silahkan masuk, Qin Lan berkata dengan lembut, mencicit. Pintu kotak dibuka dari luar, dan seorang pria parubaya berjas hitam masuk ke dalam kotak dengan ekspresi serius. Pria parubaya itu berusia sekitar 40 tahun, dan penampilannya sangat biasa, tetapi matanya sangat kuat. Selain itu, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa pria parubaya ini harus menjadi seorang pejuang, dan wilayah kekuasaannya tidak rendah. Akhir bab ini. Bab 1602. Bab 1602 villa yang tidak bisa ditembus, Nona Qin, halo. Pria parubaya itu berteriak pada Qin Lan dengan sangat hormat. Tuan Zhao, halo. Qin Lan menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, ini Tuan Zhao Kang Zhao. Tuan Zanders, halo. Zhao Kang seharusnya mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia berinisiatif untuk menyapa Fendi Zanders. Fendi Zanders bertukar salam sederhana dengan Zhao Kang, lalu berkata langsung, sejak kamu diperkenalkan oleh Qin Lan, itu berarti aku bisa mempercayaimu, jadi aku tidak akan pergi bersamamu lagi. Kudengar kamu berada di Dechen keluargaku pernah bekerja sebelumnya, tapi aku tidak tahu apa posisi spesifikmu. Saya dulunya adalah Kapten Keamanan Keluarga Chen. Zhao Kang menjawab langsung. Kapten Keamanan. Fendi Zanders terkejut ketika mendengar kalimat ini. Tuan Zanders, keluarga Chen memiliki banyak penjaga keamanan. Demi kenyamanan manajemen, setiap 10 penjaga keamanan biasanya dibentuk menjadi satu tim. Saya adalah ketua tim dari tim ketiga saat itu. Zhao Kang memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Lalu kenapa kamu meninggalkan keluarga Chen? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Saya memiliki sedikit konflik dengan kepala keamanan keluarga Chen, jadi saya meninggalkan keluarga Chen atas inisiatif saya sendiri. Bahkan jika saya tidak pergi atas inisiatif saya sendiri, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan saya. Tanda seru petik 2. Zhao Kang berkata perlahan. Begitulah. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, dan kemudian melanjutkan, karena Anda adalah kapten keamanan keluarga Chen, Anda harus mengetahui situasi keluarga Chen dengan sangat baik. Kebaikan. Zhao Kang mengangguk dengan percaya diri. Lalu tahukah kamu bahwa keluarga Chen memiliki ruang rahasia? Fendi Zanders memandang Zhao Kang dan bertanya. Ruang rahasia. Zhao Kang tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu tanpa sadar menatap Qin Lan yang ada di sampingnya. Tuan Zhao, Anda tidak perlu khawatir, katakan saja apa yang Anda inginkan. Qin Lan berkata dengan santai. Zhao Kang memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, memang ada ruang rahasia di keluarga Chen, tapi saya belum pernah ke ruang rahasia ini. Kalau begitu, tahukah kamu di mana ruang rahasia ini? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Aku tahu perkiraan lokasinya. Zhao Kang mengangguk ringan, lalu mengeluarkan peta dari tangannya, menunjuk ke tengah peta dan berkata, Tuan Zanders, tempat ini seharusnya menjadi ruang rahasia, tetapi Chen Buwei adalah satu-satunya di seluruh keluarga Chen yang kembali. Peta. Hanya Chen Wensuo yang memenuhi syarat untuk masuk, dan sisanya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Fendi Zanders memandang Zhao Kang dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu di dalam hatinya bahwa karena ruang rahasia ini sangat misterius, itu berarti pasti ada sesuatu yang sangat berharga. Barang-barang yang disimpan di ruang rahasia ini. Keluarga Chen juga merupakan keluarga yang sangat besar di Yanjing. Keluarga Chen juga memiliki banyak tokoh kuat, tetapi orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang rahasia ini. Hanya Chen Buwei dan Chen Wensuo yang bisa masuk. Daripada titik ini, kita bisa buktikan betapa pentingnya ruang rahasia ini. Apakah menurutmu aku bisa memasuki ruang rahasia ini? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut kepada Zhao Kang. Zhao Kang langsung membeku setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi di wajahnya sungguh luar biasa.
Tuan Sanders, apakah Anda bercanda? Anda berencana pergi ke ruang rahasia keluarga Chen sendirian? Zhao Kang menatap matanya dan berkata, ya, saya ingin mencobanya. Fendi Sanders sedikit mengangguk. Saya pikir ide Anda, Tuan Sanders, benar-benar gila. Kecuali Anda adalah ahli seni bela diri kuno, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali. Kata Zhao Kang langsung. Mengapa? Fendi Sanders bertanya. Sistem keamanan keluarga Chen masih sangat lengkap. Seluruh villa diawasi, dan ada hampir 50 prajurit yang menjaganya, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda, Tuan Sanders, untuk membobol keluarga Chen. Zhao Kang berkata dengan lugas. Fendi Sanders memandang Zhao Kang dan tidak berkata apa-apa. Tuan Zhao, jika Anda ingin memasuki ruang rahasia keluarga Chen, menurut Anda apa cara terbaik untuk melakukannya? Qin Lan tahu bahwa Fendi Sanders pasti tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu, jadi meskipun ada risiko yang besar, Fendi Sanders pasti ingin mencobanya. Dan Qin Lan sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Jika Fendi Sanders benar-benar ditemukan oleh keluarga Chen, gunakan hubungan keluarga Qin untuk membiarkan keluarga Chen membebaskannya. Tidak peduli apa, keluarga Qin masih memiliki pengaruh di Yanjing, jadi menahan nyawa Fendi Sanders seharusnya tidak menjadi masalah besar. Zhao Kang memandang Qin Lan tanpa daya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Nona Qin, izinkan saya memberitahu Anda secara singkat tentang situasi internal keluarga Chen. Bagus. Qin Lan sedikit mengangguk. Pertama-tama, ada hampir 50 penjaga keamanan di rumah keluarga Chen. Penjaga keamanan ini semuanya adalah pejuang, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Selain itu, akan ada kapten keamanan untuk setiap 10 penjaga keamanan. Kekuatan keamanan ini kapten haruslah prajurit berpangkat hitam. Jika Tuan Sanders ingin memasuki ruang rahasia, dia harus terlebih dahulu melewati istana keluarga Chen dan memasuki villa. Sangat sulit untuk memasuki villa. Jika Tuan Sanders beruntung bisa melewati manor tanpa ketahuan, dia pasti bisa masuk ke villa. Di villa ini akan ada kepala keamanan keluarga Chen. Kekuatan kapten sangat menakutkan, saya pernah bertemu dengannya sekali, dan menurutku orang ini tidak terduga. Zhao Kang menggambar rute Fendi Sanders di peta, dan rute ini bisa dikatakan satu-satunya cara untuk memasuki rumah Chen. Begitu. Fendi Sanders memandang Zhao Kang dan sedikit mengangguk. Tuan Sanders, villa keluarga Chen diawasi di mana-mana, jadi selama Anda muncul di villa, Anda akan ditemukan oleh keluarga Chen. Zhao Kang berkata dengan suara rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fendi Sanders menjawab langsung kepada Zhao Kang, dan kemudian melanjutkan, jika saya memasuki villa, bagaimana saya bisa menemukan ruang rahasia ini? Ruang rahasia ini seharusnya berada tepat di belakang kamar kepala kapten keamanan, jadi jika Anda ingin menemukan ruang rahasia ini, Tuan Sanders, Anda harus melalui area perumahan penjaga keamanan. Jawab Zhao Kang. Area perumahan keamanan. Fendi Sanders terkejut ketika mendengar kata-kata Zhao Kang. Benar, karena keluarga Chen memiliki banyak penjaga keamanan, untuk memudahkan penanganan beberapa keadaan darurat, area perumahan penjaga keamanan terletak di bawah villa keluarga Chen, artinya keluarga Chen tinggal di lantai 3 di atas villa, sedangkan satpam tinggal di 2 lantai di bawah. Jika terjadi sesuatu, satpam ini bisa segera bergegas. Zhao Kang memandang Fendi Sanders dan menjelaskan. Aku tidak menyangka villa keluarga Chen menjadi begitu rumit. Fendi Sanders tidak bisa menahan nafas pelan. Ruang rahasia ini sangat penting bagi keluarga Chen, jadi seharusnya berada di lantai basement terakhir villa. Zhao Kang berkata perlahan. Fendi Sanders mengambil cetak biru kediaman Chen dan melihatnya dengan sangat hati-hati. Meski villa keluarga Chen terlihat hanya memiliki 3 lantai, namun sebenarnya totalnya memiliki 6 lantai, 3 lantai di bawah tanah dan 3 lantai di atas tanah. 3 lantai di atas tanah adalah tempat tinggal keluarga Chen, 2 lantai di bawah tanah adalah tempat tinggal penjaga keamanan, dan lantai terakhir adalah ruang rahasia. Akhir bab ini. Bab 1603. Bab 1603 buatlah rencana. Jika saya menemukan ruang rahasia ini, bagaimana saya bisa masuk? Fendi Sanders memandang Zhao Kang dan bertanya. Saya tidak begitu jelas tentang ini, karena saya belum pernah melihat ruang rahasia ini, saya juga belum pernah memasukinya. Zhao Kang menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Zhao Kang, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Pertama-tama, sangat sulit bagi Fendi Sanders untuk menemukan ruang rahasia, dan bahkan jika Fendi Sanders menemukan ruang rahasia tersebut, maka memasuki ruang rahasia tersebut pasti memerlukan kata sandi atau sidik jari atau bahkan pupil iris yang lebih canggih. Sekarang pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada Fendi Sanders. Fendi Sanders, menurutku sebaliknya, lupakan saja. Seharusnya tidak mungkin bagimu untuk memasuki ruang rahasia keluarga Chen ini. Kita bisa mendapatkan hard drive melalui metode lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Lan berbicara dengan lembut kepada Fendi Sanders. Saya pikir Nona Qin benar. Tuan Sanders, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk masuk ke ruang rahasia keluarga Chen. Zhao Kang juga mengikutinya. Bukan karena Zhao Kang dengan sengaja menyerang Fendi Sanders, tetapi karena dia sendiri pernah bekerja di keluarga Chen, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sempurnanya sistem keamanan keluarga Chen, jadi dia merasakan peluang Fendi Sanders untuk berhasil masuk.
Ruang rahasia mungkin kurang dari 1%. Saya sudah datang ke Yanjing, apapun yang Anda harus izinkan saya mencobanya. Jika Anda benar-benar tidak bisa masuk, mari pikirkan cara lain. Fendi Zanders menjawab Qinlan dengan ringan. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, aku khawatir tentang bahaya apa yang mungkin kamu hadapi. Setelah ragu-ragu sejenak, Qinlan memandang Fendi Zanders dan berkata, kamu tidak bisa ikut denganku, kita berdua memiliki tujuan yang terlalu besar, dan sangat mudah untuk ditemukan. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Zhao Kang, Tuan Zhao, terima kasih telah memberi saya informasi. Tidak apa-apa, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Zhao Kang merasa Fendi Zanders agak terlalu gila, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Bagus. Fendi Zanders memandang Zhao Kang dan mengangguk. Setelah Zhao Kang ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan pergi. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke keluarga Chen? Setelah Zhao Kang pergi, Qinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak berdaya. Ngomong-ngomong, kamu harus mengizinkan aku mencobanya. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Qinlan bertanya. Apakah kamu kenal peretas? Fendi Zanders memandang Qinlan dan bertanya. Saya seharusnya bisa membantu Anda menemukannya. Jawab Qinlan. Tidak apa-apa. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, pertama-tama bantu saya menemukan beberapa peretas yang andal, dan cobalah meretas sistem keamanan villa keluarga Chen sesegera mungkin. Selama pengawasan mereka diretas, saya bisa memasuki villa. Setelah memasuki villa, saya mencoba mencari cara untuk menemukan ruang rahasia. Tapi ada begitu banyak penjaga keamanan di villa, bisakah kamu benar-benar menemukan ruang rahasianya? Qinlan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya bisa mencobanya sekarang. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Apalagi yang bisa saya lakukan selain meminta peretas meretas sistem keamanan? Setelah ragu-ragu sejenak, Qinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Setelah meretas sistem keamanan, Anda menemukan sebuah mobil. Mobil ini tidak mungkin menjadi mobil keluarga Qin Anda, karena saya khawatir identitas Anda akan terungkap. Anda memarkir mobil ini di luar rumah keluarga Chen. Jika menurut saya situasinya salah atau tetapi jika seseorang mengetahuinya, aku akan segera keluar dari kediaman keluarga Chen secepat mungkin, jadi tolong jaga aku. Fendi Zanders berkata setelah berpikir sejenak. Oke, aku mengerti. Qinlan memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Ngomong-ngomong, demi keamanan, sebaiknya kamu membawa senjata. Meskipun kita berdua adalah pejuang, aku khawatir pihak lain memiliki senjata di tangannya. Kita juga harus membawa senjata untuk diri sendiri. Pertahanan. Fendi Zanders menambahkan. Serahkan semuanya padaku, aku harus bisa mengatasinya. Qinlan berkata dengan tegas. Setelah bertemu dengan Zhao Kang, Fendi Zanders dan Qinlan mengkonfirmasi rencana dasarnya. Qinlan bertanggung jawab atas sistem keamanan dan dukungan luar, sementara Fendi Zanders memasuki rumah keluarga Chen sendirian. Efisiensi kerja Qinlan sangat buruk seperti biasanya. Setelah kembali ke rumah Qinlan melakukan 2 panggilan telepon acak, dan kemudian menyelesaikan masalah sistem keamanan. Saya baru saja meminta teman-teman saya di Amerika Serikat untuk membantu saya menemukan beberapa peretas terkenal. Orang-orang ini mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk membobol sistem keamanan Villa Chen, tetapi mereka hanya dapat menonaktifkan pengawasan selama 1 jam. Jadi kamu harus meninggalkan keluarga Chen dalam waktu 1 jam. Qinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. 1 jam sudah cukup. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Namun, tarif para peretas ini sangat tinggi, dan mereka membutuhkan 50 juta yuan. Apakah ada masalah bagi Anda untuk membayar uang ini? Qinlan melanjutkan. 50 juta. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qinlan, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan kemudian berkata dengan mulut melengkung, peretas ini terlalu gelap, kan? Harganya 50 juta pada pembukaan pertama. Saya benar-benar berpikir uang saya akan habis angin. Ah. Oke, berhentilah berpura-pura, aku tahu uang kecil ini tidak ada artinya bagimu, sistem keamanan keluarga Chen tidak dapat dibobol oleh siapapun, 50 juta sudah menjadi masalah besar bagiku, jika itu orang lain, setidaknya kamu harus mulai dengan 100 juta. Qinlan berkata tanpa daya. Terlalu gelap. Fendi Zanders bergumam dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, saya akan meminta Fang Zihua untuk mengirimkan uangnya nanti. Kalau begitu kapan kamu akan melakukannya? Qinlan bertanya dengan lembut. Saya akan melakukannya setelah para peretas itu meretas sistem keamanan rumah Chen. Saya tidak sabar menunggu hal seperti ini. Ini akan menjadi malam yang panjang. Jawab Fendi Zanders setelah berpikir sejenak. Baiklah. Qinlan mengangguk tak berdaya, lalu berbalik dan meninggalkan kamar Fendi Zanders. Setelah Qinlan mengirimkan uang kepada para peretas, mereka peretas masih sangat bereputasi, dan hanya butuh setengah hari untuk memperbaiki sistem keamanan keluarga Chen. Mengetahui bahwa peretas telah memperbaiki sistem keamanan, Fendi Zanders tidak membuang waktu lagi, dan mengantar Qinlan di sekitar kediaman Chen. Fendi Zanders berkeliling istana dalam waktu yang lama. Dia menemukan bahwa ada hutan di belakang istana keluarga Chen.
Tempat ini sangat cocok untuk melarikan diri, jadi Fendi Zanders memarkir mobilnya di pintu masuk hutan, dan kemudian berbisik Kinlan berkata, kembalilah, aku bisa meninggalkan mobilnya di sini. Apakah kamu tidak perlu aku menunggu di sini sampai kamu keluar? Kinlan ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak perlu, jika menunggu di sini akan mudah ditemukan oleh keluarga Chen. Jika kita berdua tertangkap, segalanya akan menjadi lebih merepotkan, jadi lebih baik biarkan kamu pergi dulu. Kata Fendi Zanders lembut. Akhir bab ini. Bab 1604. Bab 1604 menyelinap ke dalam villa. Dan Kinlan memandang Fendi Zanders dan tidak bisa tidak memikirkannya. Dia merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders sangat masuk akal. Lagi pula, jika dia dan Fendi Zanders sama-sama ditangkap oleh keluarga Chen, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Jika Kinlan pergi sekarang, mengetahui bahwa Fendi Zanders ditangkap, dia dapat menggunakan hubungan keluarga Qin untuk menyelamatkan Fendi Zanders sesegera mungkin. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kinlan mengangguk ringan, lalu menyerahkan pistol yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Fendi Zanders. Ini adalah pistol yang disesuaikan secara khusus, sangat kecil dan mudah dibawa. Meskipun senjata ini kecil, namun sangat kuat. Bahkan prajurit tingkat Suan tidak dapat menghentikan kekuatan senjata ini. Sayangnya senjata ini memiliki peluru yang relatif sedikit, jadi Anda harus menggunakannya dengan hemat. Kinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Oke, begitu, jangan khawatir. Fendi Zanders mengambil pistolnya dan langsung menyembunyikan pistol itu di pakaiannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kinlan membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan Fendi Zanders mengeluarkan pil naki dan melemparkannya ke mulutnya. Fendi Zanders tahu bahwa ada begitu banyak ahli di istana keluarga Chen, dan jika dia benar-benar terekspos, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminum pil naki, jadi Fendi Zanders meminum pil naki terlebih dahulu. Jam 8 malam. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Kinlan. Segera Kinlan membalas Fendi Zanders, memberitahu Fendi Zanders bahwa sistem keamanan keluarga Chen telah dibobol. Kini sistem keamanan keluarga Chen telah dikendalikan oleh para peretas tersebut. Petugas keamanan tidak dapat melihat sesuatu yang abnormal dari pengawasan tersebut, namun nyatanya pengawasan ini hanyalah pengawasan dari tadi malam, dan gambar di dalamnya juga berasal dari tadi malam. Itu bukan gambar real time, jadi meskipun Fendi Zanders berdiri di bawah kamera, penjaga keamanan tersebut tidak akan dapat melihat Fendi Zanders. Kecuali jika penjaga keamanannya sangat berhati-hati, sulit bagi mereka untuk melihat ada sesuatu yang salah. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu memanjat tembok dan memasuki rumah keluarga Chen. Setelah memasuki istana, Fendi Zanders mengamati sebentar situasi di dalam istana. Saya harus mengatakan bahwa rumah keluarga Chen memang sangat mewah. Ada banyak villa di dalamnya, dan tujuan Fendi Zanders adalah villa 3 lantai di tengahnya. Villa-villa lainnya seharusnya menjadi tempat tinggal keluarga Chen di sebelahnya. Keluarga Chen berbeda dengan keluarga Qin. Meski sama-sama keluarga besar, namun kekompakan keluarga Chen jelas lebih kuat, sehingga hampir seluruh keluarga Chen tinggal di manor ini. Dan villa 3 lantai di tengahnya adalah tempat tinggal Chen Wenzuo. Tidak banyak penjaga keamanan di halaman, dan pengawasan telah dikendalikan oleh para peretas tersebut, sehingga masih sangat sulit bagi penjaga keamanan yang berpatroli di halaman untuk menemukan Fendi Zanders. Fendi Zanders perlahan mendekati villa Chen Wenzuo. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders sampai di belakang villa target. Karena ada 2 orang satpam di pintu masuk utama villa ini, dan kedua satpam ini telah berdiri di depan pintu masuk. Hampir tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk memasuki villa dari bawah pengawasan kedua penjaga keamanan ini, jadi Fendi Zanders Feng memutar villa itu dalam lingkaran. Keberuntungan Fendi Zanders masih sangat bagus, dan dia menemukan sebuah jendela terbuka. Meskipun jendela ini berada di lantai 2, Fendi Zanders, yang telah meminum pil naki, masih tidak memiliki tekanan pada ketinggian ini. Fendi Zanders mundur 2 langkah, lalu berlari dengan liar, bergegas langsung ke dinding villa, lalu meraih ambang jendela dengan kedua tangan, dan berubah menjadi villa dengan seluruh kekuatannya. Setelah memasuki villa, Fendi Zanders menemukan dirinya berada di sebuah kamar. Dekorasi ruangan ini luar biasa hangat, hampir semuanya berwarna pink, tirai berwarna pink, spray berwarna pink, bahkan piyama di tempat tidur pun berwarna pink. Fendi Zanders khawatir ada seseorang di kamar tidur ini, jadi dia langsung bersembunyi di balik tirai setelah memasuki kamar. Setelah mengamati selama beberapa menit, Fendi Zanders menemukan bahwa pemilik kamar tidak ada di dalam kamar, jadi Fendi Zanders keluar dari balik tirai. Fendi Zanders melihat sekilas situasi di dalam ruangan. Kamar ini seharusnya kamar perempuan, dan ada foto di meja samping tempat tidur. Di foto itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Walaupun gadis itu belum terlalu tua, dia terlihat baru berusia sekitar 10 tahun, namun terlihat bahwa gadis ini pasti akan menjadi sangat cantik ketika dia besar nanti. Tapi sekarang Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini, dan langsung keluar ruangan. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan Fendi Zanders hari ini masih sangat bagus. Jika bukan karena jendela ruangan ini terbuka dan tidak ada seorang pun di ruangan ini, jika tidak, Fendi Zanders mungkin sudah ditemukan sejak lama.
Fendi Zanders tahu bahwa dia berada di lantai 2, dan ruang rahasia seharusnya berada di lantai 3. Jadi setelah Fendi Zanders keluar dari kamar, dia langsung berjalan menuju tangga. Namun sebelum Fendi Zanders mencapai tangga, seorang penjaga keamanan memperhatikan Fendi Zanders. Berhenti. Penjaga keamanan tahu bahwa tidak ada tamu di villa hari ini, dan Fendi Zanders tidak mengenakan seragam keamanan, jadi ada yang salah dengan orang ini, jadi dia langsung berteriak ke Fendi Zanders. Fendi Zanders berhenti ketika dia mendengar kata-kata penjaga keamanan. Penjaga keamanan berjalan tepat di depan Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Siapa kamu? Kamu seharusnya tidak menjadi tamu Tuan Chen, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa bilang aku bukan tamu?" Fendi Zanders langsung membalas, "Tunggu sebentar, biarkan aku memeriksanya." Karena villa ini adalah kediaman Chen Wenzuo, dan istri serta anak-anak Chen Wenzuo juga tinggal di sini, jadi tentu saja akan ada tamu. Melihat nada suara Fendi Zanders yang percaya diri, penjaga keamanan juga sedikit ragu apakah Fendi Zanders adalah seorang tamu, jadi dia bersiap untuk mengeluarkan walkie-talkie dan memeriksa dengan penjaga keamanan di pintu untuk melihat apakah ada tamu yang datang. Namun, saat penjaga keamanan mengeluarkan walkie-talkie, Fendi Zanders melangkah maju dan meninju langsung kepala penjaga keamanan tersebut. Pukulan Fendi Zanders barusan bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan satpam ini hanyalah seorang prajurit pangkat kuning, jadi dia tidak tahan sama sekali dengan pukulan Fendi Zanders. Penjaga keamanan langsung pingsan. Fendi Zanders menopang tubuh penjaga keamanan, dan kemudian menyeret penjaga keamanan itu ke kamar merah muda tadi. Setelah memasuki ruangan, untuk amannya, Fendi Zanders langsung mengikat tangan dan kaki satpam itu dengan pakaiannya, lalu menutup mulutnya, dan melemparkannya ke dalam lemari. Setelah berurusan dengan penjaga keamanan, Fendi Zanders keluar kamar lagi. Namun setelah keluar ruangan, Fendi Zanders menemukan ada banyak penjaga keamanan yang berpatroli di lantai pertama. Jika Fendi Zanders turun seperti ini, penjaga keamanan ini pasti akan mengetahuinya. Namun, Fendi Zanders juga menemukan bahwa pakaian para penjaga keamanan ini semuanya sama. Jadi Fendi Zanders langsung kembali ke kamar, melepas pakaian penjaga keamanan yang baru saja dia pingsan, memakainya sendiri, dan mengambil walkie-talkie dan belati penjaga keamanan.